Go Fashion merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang fashion busana dengan memberikan layanan style dan busana yang berkualitas tinggi kepada konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Namhar dan teman-teman semuanya. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan startup bisnis yang ingin saya kembangkan. Jadi bisnis yang saya ingin kembangkan adalah Go Fashion. Sebenarnya apa sih Go Fashion itu? Go Fashion sendiri terdiri dari dua kata, yaitu go dan fashion. Go yang berarti pergi atau pergilah, dan fashion yang berarti segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Tapi Go di sini dimaksudkan mengajak masyarakat untuk memperindah penampilan tubuhnya dengan pergi ke Go Fashion. Lalu selanjutnya apa sih yang melatar belakangi saya untuk membangun usaha ini? Jadi di Indonesia saat ini perkembangan sektor jasa semakin meningkat pesat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha butik. Jadi Go Fashion ini didirikan untuk mempelopori kecintaan pengemudi dalam bidang fashion tanpa melupakan corak dan ciri khas Indonesia. Lalu kami juga mempunyai visi misi. Apa sih visinya? Yang pertama, menjadi perusahaan fashion busana yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas unik, serasi dan harmoni. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada setiap konsumen butik melalui ketepatan pelayanan dan sikap karyawan yang sopan dan ramah. Lalu yang ketiga, menjalankan integritas atau kerjasama yang kuat di antara para karyawan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepuasan konsumen. Dan yang keempat, menjadi perusahaan fashion yang profesional, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki manajemen tepat guna dalam mengelola organisasi dan menjalankan usahanya. Dan misinya, yang pertama, menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif agar bersaing dengan industri fashion nasional maupun internasional. Misi yang kedua, mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren. Misi yang ketiga, memiliki produk pakaian berstandar internasional. Misi yang keempat, memberikan layanan dan produk pakaian terbaik kepada setiap pelanggan. Lalu yang terakhir, menjadi perusahaan terpercaya, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi. Lalu apa sih tujuan mendirikan usaha ini? Yang pertama, menambah pengalaman berwirausaha. Lalu yang kedua, untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang ketiga, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Dan yang keempat, memberikan produk dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, menambah pengalaman berwirausaha. Yang keenam, ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah. Dan yang ketujuh, menciptakan lapangan kerja baru. Lalu ada aspek pemasaran. Yang pertama, ruang lingkup usaha. Go Fashion merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang fashion busana dengan memberikan layanan style dan busana yang berkualitas tinggi kepada konsumennya. Berdiri sejak tahun 2022 dan produksinya berlokasi di Jalan Kebantenan 2, RT 10, RW 5, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Lalu yang kedua, ada rencana pemasaran. Kami berencana untuk memasarkan hasil produksi dengan media teknologi, misalnya email, blog, Facebook, dan media lainnya untuk memperluas jaringan pemasaran. Adapun rencana kami yaitu dengan cara membagikan brosur ke daerah sekitar dan membagikan brosur ke media sosial. Lalu ada media promosi. Media promosi pertama kami yaitu promosi secara langsung melalui pembicaraan dengan membagikan brosur dan kartu nama melalui media sosial dan melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu menjual brand fashion modern secara grosir dan retail dengan harga yang baik dan kualitas yang mumpuni. Mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan brand lain dengan harga yang terbilang terjangkau. Mempunyai konveksi sendiri sehingga bisa menekan biaya produksi sekaligus mempermudah dalam pengontrolan kualitas produk. Lalu yang kedua ada kelemahan.
Rendahnya keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia masih kurang profesional dan maksimal dalam manajemen produksi, pengelolaan usaha, administrasi, dan keuangan. Iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Konveksi yang ada masih memakai peralatan dan mesin seadanya. Lalu yang ketiga, ada peluang. Indonesia merupakan peluang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi model sasaran pasar yang luas. Lokasi butik yang strategis, tren penggunaan busana muslim terus meningkat, sehingga menjadikan peluang pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk. Lalu yang terakhir, ada ancaman. Perekonomian nasional yang tidak stabil menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan harga jualnya. Persaingan harga semakin ketat di pasaran. Terus bermunculan usaha-usaha baru sehingga menambah daftar pesaing. Lalu ini ada beberapa contoh produk yang sudah kami buat. Dan ini ada untuk perusahaannya. Lalu selanjutnya ada surat-surat perizinan. Mengapa sih aspek legalitas itu diperlukan untuk sebuah usaha? Yang pertama, melalui legalitas kita akan mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Terlebih lagi, pemenuhan perizinan akan mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berbisnis. Lalu penggunaan legalitas perusahaan sangat penting karena legalitas ini menjadi jati diri yang mengesankan suatu badan usaha ataupun perusahaan sehingga masyarakat khalayak umum tahu dan diakui secara langsung. Lalu ada analisis keuangan. Modal investasi awal kami yaitu 32 juta, modal biaya operasi per bulan yaitu 8.400.000, proyeksi keuangan usaha biaya tetap kami 40.050.000, biaya variabel yaitu 700.000. Estimasi omset kami dalam 1 bulan kami bisa meraih penjualan produk sebanyak 70 set, yaitu dengan 45 produk busana dewasa dengan total 11.250.000 dan 25 set anak-anak dengan total 5 juta, hasilnya 16.250.000. Jadi perhitungan BEP-nya biaya tetap total 40.050.000 dibagi 16.250.000 dikurang 700.000. Jadi hasilnya 20,5 dibulatkan menjadi 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan. Jadi dalam kurun waktu 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan, break even point akan tercapai sehingga modal yang dikeluarkan akan kembali. Dan ini untuk rancangan desain iklan sosmed kami. Ini untuk desain brosurnya. Dan ini untuk rancangan desain dari packaging, banner, dan foto nama. Dan ini untuk rancangan desain usaha. Jadi kesimpulannya, kebutuhan bagi setiap orang terus bertambah, sehingga membuka peluang untuk menciptakan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desain dan gaya baju wanita pun setiap tahun berganti-ganti sehingga membuat kita untuk berpikir kreatif agar usaha kita tetap berkembang dan pendapatan usaha kita terus bertambah. Sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.